Bayangin aja guys, tim sebesar Manchester United yang dulu dikenal dengan mental juara dan permainan penyerang, tiba-tiba berubah menjadi tim yang bingung arah. Ganti pelatih berkali-kali, pemain datang dan pergi, tetapi hasilnya sama, kacau dan gak konsisten. Tapi sekarang guys, ada satu nama yang pelan-pelan mengubah segalanya guys, yaitu Ruben Amorim guys. Seorang pelatih muda dari Portugal yang datang bukan cuma buat memperbaiki tim, tapi buat membangun ulang identitas Manchester United dari nol. Pertanyaannya guys, gimanakah Amorim bisa melakukan perubahan secepat ini? Dan kenapa sistem 3-4-2-1 miliknya bisa bikin Manchester United tiba-tiba main lebih tajam, lebih disiplin, dan jauh lebih berani guys? Patut disimak ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama dengan Firman United Channel, channel para fans sejati Manchester United. Oke guys, ketika Ruben Amorim datang ke Manchester United, bukan cuma kehilangan arah di lapangan guys, tetapi juga kehilangan rasa percaya diri, frustrasi di setiap pertandingan, kayak ujian mental dan ujian sekolah ya guys. Dan Amorim langsung sadar, sebelum ngomongin taktik, saya harus ubah mentalitasnya dulu. Dia mulai dari hal yang paling dasar, yaitu disiplin dan standar yang cukup tinggi saat berada di Manchester United guys. Pemain yang nggak sesuai standar langsung di-cut ataupun dikeluarkan. Bahkan beberapa nama besar yang dulu jadi wajah tim gak luput dari keputusan kerasnya. Inilah yang disebut sebagai rekrutmen kejam tapi cerdas. Dia lebih memilih pemain yang punya mentalitas kuat dan mau bekerja keras daripada sekedar nama besar. Dan hasilnya, ruang ganti Manchester United sekarang terasa lebih hidup lagi. Semua pemain tahu kalau mereka nggak kerja keras, tempat mereka bakal hilang ya guys. Ini cukup keren dan cukup kejam untuk seorang pelatih seperti menghilangkan nama Rashford dan pemain-pemain yang dulu dianggap sebagai ikon tim dan sekarang sudah dibuang secara kejam oleh Ruben Amorim ya guys, dan itu sangat keren banget sih. Kalau kamu perhatiin, sistem Ruben Amorim ini bukan sekedar variasi formasi. Ini adalah salah satu filosofi. Formasi 3-4-2-1 bikin Manchester United punya 3 back yang bisa progresif, 2 gelandang tengah yang berani ambil resiko, dan 2 shadow attacker di belakang striker utama yang tugasnya buka ruang dan tekan lawan tanpa ampun guys. Yang menarik guys, Amorim justru lebih nyaman ketika timnya nggak banyak pegang bola. Dia tahu Manchester United punya pemain-pemain yang cepat dalam transisi. Kayak siapa? Si Cudha, terus si Mbemo, Sesko. Bahkan pemain-pemain yang dulunya hilang sekarang sudah mematikan pemain seperti Diogo Dalot ataupun Bruno Fernandes yang mulai gemilang. Mereka bisa mematikan lawan lewat serangan langsung setelah merebut bola, transisi cepat. Itulah kenapa banyak analisis bilang Manchester United Amorim bukan tim penguasaan bola, tapi tim yang mengkontrol momen. Mereka gak harus mendominasi 70% pertandingan guys, ataupun penguasaan bola buat kelihatan kuat. Cukup dengan disiplin posisi, pressing terarah, dan pressing vertikal cepat. Mereka bisa membunuh pertandingan. Ini keren-keren banget ya. Dan itu sudah ditunjukkan beberapa pertandingan terakhir khususnya ya guys. Kalau kamu merasa Manchester United sekarang benar-benar beda dibanding awal musim, tulis di kolom komentar, era baru sudah dimulai. Dan seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe kalau kamu pengen terus update soal analisa taktik dan pemain muda di bawah Ruben Amorim. Karena kita bakal bahas setiap pekan ataupun setiap hari di channel ini ya guys. Oke guys, lanjut aja guys. Efek dari filosofi Amorim gak cuma di lapangan, tapi juga di ruang rekrutmen. Amorim kerja bareng bersama Jason Wilshere buat nyusun ulang profil pemain yang cocok dengan sistem barunya. Gak ada lagi pemain bintang yang cuma jual jersey. Yang dicari adalah pemain yang paham sistem,
tangguh mentalnya dan mau berkembang di Manchester United ya guys. Dan kini mulai kelihatan dari performa para pemain mudanya seperti Maino, Mbemo, Cunha, ataupun Sesko. Ya walaupun dia kemarin cedera, tetapi dari kerja kerasnya Amorim yakin dia mempunyai peluang untuk bisa menjadi striker sukses di Liga Premier Inggris. Bahkan yang pemain yang dulu underperform, sekarang kelihatan punya arah jelas di bawah Ruben Amorim guys. Sejati Manchester United pun mulai ngerasa hal yang sama. Manchester United sekarang bukan sekedar tim yang ngejar hasil, tapi tim yang punya DNA baru, disiplin, vertikal, dan efisien. Bahkan para pundit di Inggris mulai mengaku Manchester United akhirnya punya identitas lagi. Dan kalau kita jujur, ini semua masih awal. Amorim belum selesai, ini baru 1 tahun. Tapi dia udah menunjukkan bahwa perubahan besar itu harus butuh waktu bertahun-tahun. Asal ada visi, kebenaran, dan ketegasan. Pertanyaan sekarang guys, apakah Ruben Amorim bisa membawa Manchester United kembali ke jalur Premier League lagi? Atau ini cuma fase awal sebelum badai datang lagi? Tulis pendapat kamu di dalam kolom komentar. Kalau kamu suka analisis kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar makin banyak fans sejati Manchester United yang paham apa yang sebenarnya lagi dibangun oleh Ruben Amorim di balik layar. Terima kasih sudah menonton dan seperti biasa jangan lupa bersyukur dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Glory Manchester United guys.